Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Membahas lagi berita di jeda internasional ini. Sesuatu yang sempat gua angkat juga ya di beberapa video sebelumnya, tapi ada update kabar ini. Langsung aja, jadi dari dua pemain ya, Kobbie Mainoo dan juga Joshua Zirkzee, di mana disebutkan oleh Rob Dawson dari ESPN, Zirkzee dan juga Mainoo akan berbicara dengan Manchester United sebelum transfer Januari, kalau mereka tidak mendapatkan waktu bermain yang cukup. Kalau mereka cabut, Ruben Amorim akan membutuhkan pengganti untuk mereka. Tapi ini sulit ya untuk menggantikan pengganti, untuk mencari pengganti, di transfer bulan Januari. Namun demikian, Rob Dawson memberikan prediksinya, jurnalis dari ESPN.co.uk ini, dengan mengatakan, saya tidak melihat Kobbie Mainoo ini akan cabut. Jadi menurut Rob Dawson, Kobbie Mainoo tetap akan stay di Manchester United. Sementara Graham Bailey ini memberikan informasi, saya memiliki informasi kalau Joshua Zirkzee sudah memiliki pembicaraan dengan Manchester United dan klub ini tahu tentang situasinya. Dia ingin untuk bisa masuk ke skuad Piala Dunia Belanda ya. Tapi tentu saja dia tidak akan diberikan tempat secara gampang, kurang lebih seperti itu ya, di skuad kali ini. Dan ini bisa berarti ada pergerakan, dan kalaupun itu terjadi akan sebelum bulan Januari. Ya, jadi keadaan antara Joshua Zirkzee dan juga Kobbie Mainoo ini menjadi topik betul di skuad Manchester United. Dan menurut gue ini tidak sesimpel ya sudah, pinjamkan mereka saja ya, Kobbie Mainoo ataupun Joshua Zirkzee. Tidak, karena Ruben Amorim disebutkan butuh penggantinya. Jadi tidak sesimpel hanya buang saja, jual saja, seperti banyak juga fans ya kan mengatakan coret ini, buang itu, begitu-begitu. Tapi itu baru setengah solusi. Setengah solusi lainnya adalah mendatangkan pemain baru, dan pemain yang didatangkan itu tidak bisa hanya menggantikan saja. Enggak, tidak semudah itu, tidak sesimpel itu. Pemain yang baru pun juga harus memberikan kualitas yang lebih baik ya, baik itu untuk lini tengah maupun juga lini serang. Dan tipe pemain yang punya kualitas lebih bagus ya, biasanya ini juga sulit untuk bisa didatangkan di bulan Januari, di mana pemain-pemain juga masih sangat terikat dengan klubnya masing-masing. Dan kalaupun klub harus melepasnya, tentu saja harganya akan lebih tinggi lagi. Karena apa? Domino efek ya, pemain yang atau klub yang saat ini memiliki pemain-pemain tersebut juga butuh mencari pengganti, dan ini juga tidak mudah. Oleh karena itu, misalnya kalau melihat Manchester United di beberapa bursa transfer musim dingin, ya mereka meminjam pemain, biasanya seperti itu. Sangat jarang sekali mereka ini mendatangkan pemain dan memberi yang memberikan impact secara besar ya. Bukannya tidak pernah, tapi jarang. Kalaupun iya, juga biasanya pemain yang hidden gems gitu ya, pemain-pemain yang berbakat, pemain-pemain yang memang katakanlah seperti, tapi tidak terdeteksi oleh radar-radar klub lain. Salah satu pemain yang didatangkan di bulan Januari dan memiliki impact sampai dengan saat ini ya di Manchester United, Bruno Fernandes menurut gue. Ketika itu didatangkan di bulan atau di bursa transfer musim dingin ya kan. Tapi setelahnya menurut gue sangat sulit ya bagi Manchester United ataupun juga klub lain untuk mendatangkan pemain-pemain yang bisa memberikan impact secara langsung. Walaupun iya, biasanya juga ya persaingan akan juga ketat dengan klub lain, seperti Cody Gakpo misalnya pada saat itu diinformasikan Manchester United dan juga Liverpool menginginkannya, akhirnya lepas ya kan. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah menurut gue secara ringan amatiran. Walaupun demikian, kabar-kabar lain pun juga menginformasikan, misalnya Gazzetta dello Sport dari Italia, bahwa Joshua Zirkzee ini muncul sebagai target di bulan Januari untuk AS Roma. Dan Manchester United dikabarkan ingin hanya meminjamkan saja ya, supaya Joshua Zirkzee ini memiliki menit bermain yang lebih tinggi lagi untuk bisa masuk ke skuad Piala Dunia tahun 2026. Sementara Napoli ini masih menargetkan Kobbie Mainoo secara pinjaman. Lagi-lagi juga secara pinjaman, karena ya
klub-klub lain pun tahu nih, dua pemain ini tidak ingin meninggalkan Manchester United, tapi mereka tujuan utamanya lebih untuk mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi. Oleh karena itulah strategi peminjaman ini sedang diajukan mungkin oleh beberapa klub yang berminat. Kobbie Mainoo dikabarkan tidak happy dengan waktu bermainnya ataupun juga kesempatan dia untuk menjadi starter ya, sejauh ini di Manchester United, dan ini mendorong untuk pergerakan di bulan Januari nanti walaupun dengan situasi pinjaman. Target jangka pendek dari pemain Inggris ini adalah untuk bisa masuk ke skuad dari Thomas Tuchel untuk Piala Dunia tahun depan. Everton dan juga West Ham dikabarkan juga memantau situasi Joshua Zirkzee terkait dengan pergerakan di bulan Januari nanti. Jadi ini menurut gue akan semakin bergulir ya situasi terkait dengan dua pemain ini. Dan yang menarik adalah bagaimana manajemen, bagaimana Ruben Amorim. Apakah nantinya mereka ini akan diberikan kesempatan bermain karena untuk meredam gejolak keinginan mereka untuk cabut ya, artinya berusaha untuk memberikan akomodir menit bermain yang lebih tinggi lagi, atau memang ada kebutuhan taktikal sehingga akhirnya ya Ruben Amorim memberikan kesempatan kepada salah satu atau bahkan kedua pemain ini. Nih hal yang ingin gue saksikan terutama dari saat ini sampai dengan sekitar Boxing Day akhir Desember nanti. Karena situasi dari Ruben Amorim menurut gue saat ini di Manchester United ini tidak sedang dalam keadaan yang mewah dari sisi kedalaman dan juga dari sisi kualitas skuad. Jadi ini juga merupakan tantangan sih menurut gue ya. Dan ini juga merupakan tugas sebenarnya dari manajemen maupun juga head coach untuk meredam keadaan-keadaan seperti ini. Artinya tentu saja pemain memiliki visi, memiliki keinginan masing-masing begitu. Ada pemain yang gue masuk Piala Dunia nggak masuk, ya nggak masuk juga nggak apa-apa gitu. Tapi di sisi lain enggak, gue berambisi banget nih harus masuk. Oleh karena itulah gue harus dapat menit bermain yang tinggi. Atau pemain yang mengatakan juga berpendapat kalau gue mendapatkan menit bermain yang tinggi ya nggak masalah, tapi kalau nggak pun juga nggak apa-apa. Kurang lebih seperti gue akan terus berjuang nih untuk memenangkan sebuah posisi, sebuah tempat di skuad. Ada juga yang seperti itu dan sah-sah saja sih menurut gue ya di keinginan ataupun juga ambisi yang berbeda-beda. Cuman balik lagi, ini harus bisa diatur dengan bagus karena kalau salah cara untuk menanganinya ini bisa menjadi bergulir menjadi sesuatu yang nggak bagus di dressing room. Misalnya Kobbie Mainoo tidak mendapatkan menit bermain yang diinginkan karena dia ada ambisi ke Piala Dunia. Joshua Zirkzee pun juga demikian. Tapi klub tidak memberikan solusi kepada dua pemain ini. Solusinya solusi yang solusi yang biasa begitu dalam tanda kutip. Ya udahlah bersaing aja di Carrington gitu ya untuk mendapatkan satu tempat, hal-hal seperti itu. Ya mereka kan juga bisa melihat gitu. Mungkin mereka tidak menjadi pilihan utama atau memang ada kecenderungan seperti itu sehingga mereka pun melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Dan ketika klub tidak bisa memberikan mengakomodir situasi tersebut, misalnya dengan melepas dengan status pinjaman dan lain-lain, ini kan akan membuat pemain-pemain lain menganggap bahwa klub ini tidak peduli dengan urusan individu pemain-pemainnya, dan ini bisa jadi bergulir ke arah yang nggak bagus gitu ya. Tapi di sisi lain, misalnya klub memberikan kesempatan untuk Zirkzee maupun juga Kobbie Mainoo untuk dipinjamkan, siapa yang akan menggantikan? Seperti apa proses penggantiannya? Apakah dengan mendorong pemain akademi, atau dengan mendatangkan pemain secara permanen, atau pemain secara pinjaman? Ini juga masih belum terlihat sampai dengan situasi saat ini. Makanya ini menurut gue, dan ini akan semakin bergulir begitu. Saat ini ada dua pemain ya, Zirkzee dan juga Kobbie Mainoo. Mudah-mudahan tidak merambah ke pemain-pemain lain kabar terkait dengan hal ini, karena ini sesuatu yang bisa jadi akan menjadi hal yang katakanlah dalam tanda kutip sensitif gitu ya bagi skuad Manchester United. Gua sendiri secara ringan amatiran sebenarnya melihat Joshua Zirkzee ada sih peluang bahwa dia akan diberikan tempat. Tapi apakah untuk menggantikan Benjamin Sesko? Apakah untuk sebagai gelandang serang? Kalau melihat misalnya situasi dengan Benjamin Sesko ya dia sendirian di lini depan.
tidak ada pemain untuk menjadi support begitu. Dan gua berpikir memang saat ini Benjamin Sesko diberikan menit yang lebih tinggi. Ini juga dalam rangka adaptasi sang pemain di Liga Inggris dan juga di Manchester United. Ada kemungkinan sampai dengan paling tidak bulan Januari nanti ya, bahwa Joshua Zirkzee akan diberikan menit bermain juga nih, terutama sebagai pemain pengganti. Sebenarnya gue pun melihat Sesko bisa juga memulai dari bangku cadangan misalnya, dengan keadaan-keadaan tertentu, dengan taktik-taktik yang memang harus disesuaikan dengan keadaan di atas lapangan. Misalnya Ruben Amorim melihat Sesko dimasukkan ketika lini belakang lawan kondisinya sudah terkuras, misalnya seperti itu ya, dan lain sebagainya. Karena gue melihat tipe Zirkzee dan juga Sesko ini hampir-hampir mirip. Artinya kalau melihat Sesko di pertandingan menghadapi Sunderland banyak diturunkan di lapangan tengah untuk memperkuat lapangan tengah dan diharapkan juga menjadi penyambung ya antara lini belakang, tengah dan juga depan. Gue juga melihat Zirkzee kan pernah juga melakukan hal ini. Mungkin kalaupun ada perbedaan antara Sesko dan Zirkzee, mungkin dari sisi kecepatan, dari sisi finishing, ya Zirkzee pun juga pernah dalam posisi memanfaatkan peluang, artinya mencetak gol di keadaan-keadaan yang hampir mirip ya ketika Sesko kemarin mencetak gol menghadapi Sunderland. Jadi memang tidak identik sama, tapi ada kecenderungan ke arah yang dengan karakter yang mirip gitu loh menurut gue antara Zirkzee dan Sesko. Kita lihat ya kan seperti apa. Dan untuk Kobbie Mainoo nih keadaannya agak lebih berbeda menurut gue, karena Ruben Amorim mengatakan Kobbie Mainoo ini diplot untuk bersaing dengan Bruno Fernandes, dan ini bukan suatu yang mudah. Gue sendiri berpikiran sebenarnya Kobbie Mainoo lebih bagus ketika dia lebih didorong ke depan. Cuman di gelandang serang saat ini padat ya dengan Mason Mount, Cunha, Mbeumo. Tapi itu pun juga gue pikir ya kenapa tidak disesuaikan dengan karakter tim dan juga lawan. Misalnya ada situasi tertentu yang Kobbie Mainoo bisa dimainkan gitu ya. Dan terkait dengan bersaing dengan Bruno Fernandes juga, menurut gua kalau memang itu yang dikatakan oleh Ruben Amorim, mungkin ini ada juga ketika gue pertama kali berpikir atau melihat kabar ini, gue langsung berpikir wah ini sesuatu yang sulit gitu. Bruno Fernandes pemain paling vital, pemain paling penting, kapten pula. Bagaimana mungkin saat ini Kobbie Mainoo harus disaingkan dengan pemain. Tapi di sisi lain gue berpikir, nampaknya kita memiliki ataupun squad saat ini ya, ada pemain yang memang dalam tanda kutip diproyeksikan untuk menggantikan Bruno Fernandes. Dan itu adalah Kobbie Mainoo. Bisa jadi seperti itu. Dan ini juga sekaligus kalau memang seperti itu visinya, ini juga sekaligus untuk ajang ujian ya bagi Kobbie Mainoo. Seperti apa ini dengan keadaan yang sulit ini, karakternya seperti apa. Apakah gue pengen masuk Piala Dunia, gue cari pintu keluar saja, atau ada komunikasi tertentu yang dilakukan untuk mencari solusi, tentu saja dengan head coach dan juga manajemen Manchester United. Fakta bahwa Kobbie Mainoo hampir selalu mendapatkan menit bermain walaupun dari bangku cadangan ya, gue pikir ini juga katakanlah sebagai solusi saat ini yang bisa ditawarkan oleh tim kepelatihan Manchester United bersama dengan manajemen. Tapi apakah Kobbie Mainoo dan juga Joshua Zirkzee happy dengan situasi saat ini? Kita lihat saja nanti di bulan Desember Januari pergolakannya akan seperti apa. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.